Update terbaru soal kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang Kapolres Ngada, yaitu AKBP Fajar Widyadharma Lukman, teman-teman. AKBP Fajar Lukman kini sudah dimutasi oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjadi perwira menengah di Yanma Polri. Hal ini sesuai dengan surat telegram yang beredar ya. Tidak disebutkan memang apa yang menjadi alasan ataupun keterangan tambahan terkait dengan mutasi ini. Namun posisi Kapolres Ngada kini sudah diisi oleh AKBP Andre Valentino. Saat ini, AKBP Fajar masih diperiksa oleh Divisi Propam Polri atas kasus dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Kasus kekerasan seksual yang ia lakukan kini memasuki tahap penyidikan. Di Reskrimum Polda NTT, Kombes Patar Silalahi menyebut bahwa pihaknya menggunakan laporan polisi model A dalam menangani perkara ini. Nah, apa itu laporan polisi model A? Jadi, laporan polisi model A ini merupakan laporan yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui, ataupun menemukan langsung peristiwa tindak pidana. Yuk teman-teman Liputan 6, kita mundur sedikit bagaimana awalnya kasus ini terungkap. Jadi kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh Kapolres Ngada, AKBP Fajar Lukman ini berawal dari informasi yang disampaikan oleh Kepolisian Federal Australia pada Januari 2025 lalu. Laporan dari pihak berwajib Australia itu mengemuka lantaran kemunculan video kekerasan seksual di situs porno Australia yang ketika ditelusuri diunggah dari kota Kupang. Pihak Australia lantas melaporkan ke Divisi Hubungan Internasional Polri. Selanjutnya, Divisi Hub Inter Polri meneruskan surat berisi adanya dugaan kekerasan seksual ke Polda NTT pada tanggal 23 Januari 2025. Pada pertengahan Februari, Polda NTT kemudian mengklaim telah mendapatkan hasil penyelidikan terkait adanya dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Dari hasil penyelidikan, terduga pelaku diketahui memesan seorang anak perempuan berusia 6 tahun melalui seseorang berinisial F yang juga masih berusia remaja, yaitu berusia 15 tahun. Permintaan itu disanggupi oleh F yang kemudian menghadirkan anak tersebut ya yang masih di bawah umur di sebuah hotel di Kota Kupang pada tanggal 11 Juni 2024. F pun kemudian diberikan imbalan sebesar 3 juta rupiah. Atas perkara ini teman-teman, AKBP Fajar Lukman akan dikenakan pasal 6 huruf C dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Rencananya pemeriksaan lanjutan terhadap terduga pelaku ini akan dilakukan pekan depan karena saat ini pelaku masih berada di Jakarta. Yuk, kita telusuri bagaimana modusnya. Jadi berdasarkan informasi yang kami himpun, terduga pelaku diduga menyuruh seseorang atau menyuruh orang lain untuk mengontak korban lewat aplikasi pesan instan gratis yang biasa digunakan untuk mencari teman baru. Korban pertama diduga berusia 14 tahun itu kemudian dibujuk oleh terduga pelaku dengan mengajaknya makan di sebuah restoran sebuah hotel dan setelahnya dibawa ke kamar. Di sana korban mengalami kekerasan seksual dan kemudian direkam. Setelahnya, korban ini didesak oleh terduga pelaku untuk mencari anak yang seumuran dengannya, yakni korban kedua. Masyarakat yang mendengar peristiwa ini pun langsung marah. Ya, bagaimana seorang kepala kepolisian di suatu daerah yang semestinya menjadi pelindung masyarakat bukan menjadi pelaku kejahatan, malah terlibat kejahatan terorganisir yang keji. Rasa prihatin yang sama juga dinyatakan oleh Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Mariyati Soliha, yang mengaku terkejut dan tidak menyangka atas apa yang dilakukan oleh terduga pelaku Kapolres Ngada, AKBP Fajar Lukman. Sementara itu, rasa prihatin yang sama juga dikeluarkan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Syahroni, yang geram dengan perbuatan Kapolres Ngada nonaktif tersebut. Polri didesak untuk memidanakan Fajar dengan pasal berlapis. Ia menyebut ada sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh AKBP Fajar Lukman, diantaranya adalah kekerasan seksual, kekerasan anak, hingga pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik.